Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa ya tekan lonceng. Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 27. Di malam itu, Fitria yang bersedih membaca sebuah tulisan di kertas yang Almer tuliskan. Dalam kertas itu tertulis, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Fitria yang berulang tahun, hari ini aku panjatkan puji syukurku kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kamu dengan hari kelahiranmu dalam keadaan sehat walafiat, hingga kamu bisa merayakan hari bahagia ini dan mengarunginya bersama dengan orang-orang di dekatmu yang mencintai serta menyayangimu dengan tulus adanya. Tak lupa pula, aku bersyukur pada Ilahi untuk ayah dan ibumu yang telah membesarkan kamu, merawatmu, mendidikmu, serta menjagamu dengan penuh cinta dan kasih sayang, hingga kamu bisa menjadi orang yang begitu berarti bagi kedua orang tuamu. Aku doakan untukmu, semoga Allah selalu memberikan kamu kesehatan, agar kamu bisa merawat dan menjaga ayah dan ibumu di sisa umur mereka, sebagai tulang punggung, serta pengharapan mereka saat rambutnya memutih dan tak kuat lagi nanti. Aku doakan untuk ayah dan ibumu yang selalu membanting tulang tak kenal waktu, dan selalu mencium kamu, membelai rambutmu, dikala kamu terlelap dari tidurmu. Semoga Allah menghapus semua dosa-dosa mereka, atas perjuangan dan pengorbanan mereka, atas lelah dan letih mereka, serta keringat, bahkan darah mereka untukmu, agar kamu bisa tumbuh dewasa dan sukses seperti saat ini. Aku hanya bisa menghadiahkan sebuah Al-Quran sebagai petunjuk jalan bagimu, agar kamu tak sekedar terlihat cantik, tapi juga penuh dengan ketakwaan. Mungkin menurutmu, hadiah ini sangatlah murah, tapi bagiku, ini sangatlah berarti. Kiranya Al-Quran ini bisa menjadi teman untukmu, penerang hatimu, penyejuk imanmu, agar kamu bisa berdiri melangkah dan tak tersesat dengan kedua kakimu, tanpa ada keraguan-raguan daripadanya. Bacalah Al-Quran ini di saat kamu disakiti, bacalah dikala kamu dikhianati, dizolimi, bahkan di saat kamu merasa bahagia sekalipun. Ciumlah Al-Quran ini di waktu kamu bersedih, peluklah erat-erat dengan hati serta jiwamu, dan jagalah dengan kehormatanmu. Bacalah Al-Quran ini untuk kedua orang tuamu yang begitu berjasa padamu saat orang lain melupakan jasamu. Bacalah Al-Quran ini untuk ayah dan ibumu yang begitu menyayangimu saat orang tak lagi sayang padamu. Suatu hari nanti, Al-Quran ini akan menjadi penerang di kegelapan kuburmu. Dia akan menjadi teman setiamu yang menjaga dan menemani kesendirianmu di alam itu, di mana suami yang kamu temukan kelak nanti tak bisa menemanimu di sana. Mbak Fitri, terimalah kadoku. Aku sadari harganya murah dan tak ada artinya mungkin buatmu. Akan tetapi aku tulus memberikannya. Selamat ulang tahun Mbak Fitri. Izinkanlah aku memberi salam serta doa. Semoga naungan dan bimbingan dari Dia senantiasa menghiasi hari-harimu dengan penuh keindahan. Amin. Maafkanlah aku yang pernah menyakitimu dengan segala kebodohanku serta kekuranganku, hingga kamu harus terluka dan menangis. Maafkanlah aku yang telah membuat mobil kesayanganmu harus rusak. Waktu itu aku berjanji menggantinya. Pastikan ku ganti, meskipun aku harus mengganti itu dengan diriku yang tak ada nilainya di matamu. Mbak Fitri, jika suatu hari nanti kamu teringat akan diriku, bila mana kamu kan menagih janji dariku, maka bacalah Al-Quran ini untukku
Semoga aku bisa hadir untukmu, memenuhi ingatanmu. Sekali lagi selamat ulang tahun. Doaku selalu hadir untuk bahagiamu serta kesuksesan bagimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitria pun menangis. Dia memeluk ibunya dan memohon ampun atas segala hilaf dan salah pada kedua orang tuanya. Fitria berkata, "Maafkan aku ibu. Aku tidak berbakti pada kalian. Hingga aku sebesar ini. Pakaian kotorku selalu dicuci oleh ibu. Sementara aku satu pun tak pernah mencuci pakaian ibu. Umurku semakin dewasa, tapi sedikit pun aku tidak membagikan kasih sayangku untuk kalian. Padahal ayah dan ibu begitu menyayangiku dengan kasih sayang yang tak pernah habisnya. Maafkan aku ibu." Kedua ibu dan anak ini pun saling berpelukan sambil menangis satu sama lain. Fitria mencium ibunya. Ibunya memeluknya dengan erat. Fitria pun berbaring di pangkuan ibunya sambil memeluk Al-Quran di dadanya. Lalu ibunya berkata, "Siapakah Almer ini nak?" Kata ibunya, "Anak ini begitu mulia. Alangkah bahagianya ibu jika kamu mendapati suami seperti dia. Di usiamu yang seharusnya sudah menikah, mendapati cinta dari orang yang tulus dan sederhana seperti Almer, kamu tak akan menyesal. Ibu pun akan tenang, sebab ibu tidak bisa mendampingimu selamanya." Fitria pun berkata, "Iya ibu, akhir-akhir ini Almer selalu hadir dalam ingatan. Wajahnya sering terbayang. Bahkan aku pernah berhayal dia menjadi bagian dalam acara pesta ulang tahunku dan memberikan aku sebuah kado. Alhamdulillah hari ini hayalan itu menjadi nyata. Akan tetapi, dalam kegembiraan yang aku rasakan malam ini, tersingkap sebuah kesedihan. Aku sedih saat Firman menghina Almer, dan aku merasa sakit hati saat aku lihat Almer ngobrol dengan wanita lain. Apalagi wanita yang kulihat sangat berkelas dari penampilannya serta aksesoris yang dia pakai, menunjukkan bahwa dia bukan wanita biasa. Aku seperti cemburu gitu ibu." Lantas ibunya berkata, "Kamu telah jatuh hati nak sama Almer. Jika kamu suka, rebutlah. Dan jangan biarkan orang lain mendapatkannya. Ibu mendukung kamu." Fitria seperti mendapat angin segar dari ibunya. Di sisi yang lain, Almer yang masih berada di restoran bersama Jihan Seng pemilik restoran tersebut, masih dalam obrolan mereka. Jihan yang begitu senang. Sekian lama bersabar. Akhirnya kesabaran itu membuahkan hasil. Jihan bisa berjumpa dengan Almer. Jihan berkata, "Mas Almer, semenjak kejadian itu, banyak yang berubah dari diriku. Aku jadi pemaaf dan rajin bersedekah. Kini beberapa restoranku tak pernah sepi dan selalu ramai. Ini terjadi saat aku menyadari bahwa aku terlalu sombong. Mas Almer, kamu pahlawanku yang menyadarkan aku akan banyak hal tentang sesuatu yang mulia." Almer hanya bisa tersenyum mendengarnya. Jihan pun bertanya lagi, "Mana wanita yang ngamen denganmu itu? Apakah dia istrimu?" tanya Jihan. Almer pun tertawa dan berkata, "Aku belum menikah Mbak Jihan." "Kalau begitu dia pasti pacarmu," kata Mbak Jihan. Sejenak Almer merenung, tak bisa menjawab pertanyaan Jihan, sebab wanita yang dimaksud adalah Nirmala, sedangkan Almer bukanlah pacar Nirmala. Akan tetapi Nirmala dan Almer saling mencintai. Almer tidak pernah mengungkapkan pada Nirmala bahwa Almer ingin menjadi pacarnya. Jihan yang penasaran ingin tahu hubungan Almer, terus mengejar jawaban. "Dengan siapa Almer pacaran?" Jihan bertanya lagi. "Kenapa kamu terdiam Almer?" "Wanita itu, dia bukan sekedar pacar," jawab Almer. "Sebab aku datang di kehidupannya bukan untuk menjadi pacarnya. Akan tetapi, kedatanganku di kehidupan dia untuk menjadi sayapnya, agar dia bisa terbang menggapai impiannya. Namun kini, impian itu serasa senja. Entah kapan akan terbit kembali.
sebab wanita itu telah dijodohkan oleh orang tuanya. Mendengar itu, Jihan senyum-senyum. Dalam hati, Jihan berucap, kesempatan nih gue. Lalu Jihan berkata lagi, barusan tadi aku mendengar kamu kerja sebagai seorang cleaning service. Apakah betul? Tanya Jihan. Iya Mbak Jihan, aku memang kerjanya sebagai cleaning service. Aku mendengar mereka menghina kamu sebagai seorang gelandangan miskin. Mereka menghina kerja kamu sebagai seorang cleaning service. Akan tetapi, aku tidak percaya hal itu, kata Mbak Jihan. Bagiku kamu adalah gelandangan yang punya segalanya. Dan jika benar kamu adalah seorang yang miskin, maka aku siap menukar semua hartaku, semua kekayaanku, dengan sebuah kemiskinan. Asalkan aku bisa hidup bersamamu. Konon, Jihan tak hanya sekedar cantik, tapi dia juga seorang pengusaha sukses, yang memiliki restoran di berbagai tempat. Ketegasan dari seorang wanita seperti Jihan, yang rela meninggalkan seluruh kekayaannya demi sebuah cinta, membuat Almer merasa simpati. Malam semakin larut, Almer minta permisi untuk pamit pulang. Jihan pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan Almer pulang. Almer menyetujui hal itu. Berangkatlah mereka berdua menuju tempat tinggalnya Almer. Di lain tempat, Nirmala yang sebentar lagi duduk di kursi pertunangannya bersama Farhan, yang semakin dekat waktunya, sangat terguncang jiwanya. Apalagi semenjak Almer datang ke rumahnya. Ibunda Nirmala merendahkan Almer di hadapan Nirmala, hingga Nirmala sudah tak lagi mau makan. Tidur pun terasa susah. Berat badannya turun. Bahkan Farhan membelikan dia susu beruang untuk diminum setiap harinya, agar badannya kembali seperti normal. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil, karena Nirmala sudah tak mau makan. Badannya begitu kurus terlihat seperti orang sakit. Tapi memang Nirmala dalam keadaan sakit. Jiwanya sakit, hatinya sakit, pikirannya pun ikut sakit. Tak ada nafsu makan. Yang ada hanyalah ingin hidup dengan Almer selamanya. Malam itu, Nirmala duduk dekat jendela yang sengaja dibuka. Angin dingin pun ikut masuk ke dalam. Begitu juga dengan nyamuk. Satu persatu nyamuk-nyamuk masuk ke kamarnya dan menggigit Nirmala. Tapi Nirmala tak lagi merasakan gigitan nyamuk itu. Dia hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Rindu akan Almer Zain. Nirmala bertanya dalam hati, apa kabarmu Almer? Dipandanglah rembulan dengan dinginnya angin malam, sambil mendengarkan sebuah lagu dari Peter Pan. Waktu terasa semakin berlalu. Tinggalkan cerita tentang kita, akan tiada lagi kini tawamu. Tuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama. Ceritakan semua tentang kita. Di sana, Nirmala menulis sebuah syair lewat sebuah renungan. Ketika dia mendengarkan lagu itu, waktu menghimpit, hingga aku terjepit. Badanku yang kurus, lewat di jalan yang tak lagi mulus. Aku dipaksa bahagia dalam penjara kesedihan, memandang langit yang tak selamanya cerah. Kini aku terjebak dalam mendungnya cuaca. Sampai-sampai tubuhku basah dengan air hujan yang terlahir dari sebuah tangisan. Jemputlah aku wahai maut, karena aku begitu takut. Takut cintakan membunuhku. Nirmala menangis. Dia berpikir tak ada lagi sosok pujaan hati yang akan menemaninya makan. Tak ada lagi tambatan hati yang akan selalu membuatnya tersenyum. Kini Nirmala akan menjadi milik orang lain. Dia teringat Almer selalu menyuruhnya sholat dan berdoa pada Allah agar diberikan kekuatan serta jalan keluar untuk mereka berdua. Di waktu yang sama, Almer yang sudah tiba di kosnya duduk sendiri termenung. Kangen akan sosok wanita sang pengamen. Bertanya-tanya dalam hati,
Apa yang Nirmala lakukan? Kedua-duanya saling rindu satu sama lain. Almer berkata-kata sendiri di kamarnya. Kasihan Nirmala. Pasti batinnya tersiksa. Lantas Almer mengirim sebuah doa lewat suratul Fatihah untuk Nirmala. Dengan harapan Nirmala bisa merasakan apa yang Almer rasa saat ini. Tak terasa, waktu cepat berlalu. Pagi pun tiba sangat menyejukkan. Mentari pagi terbit dengan indahnya. Ayam berkokok dengan merdunya. Almer yang habis sholat subuh membuka jendela kamarnya. Udara segar terhirup menyegarkan. Bersiap dia akan menuju tempat kerjanya. Tiba-tiba seseorang menelpon Almer. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Almer melihat nomor yang tidak ada namanya. Tapi nomor itu tak asing bagi Almer. Seperti pernah nelpon Almer beberapa kali. Diangkatlah HP itu. Terdengar suara wanita yang menelpon sambil menangis terseduh-seduh. Assalamualaikum Mas Almer. Waalaikumsalam, ini siapa, kata Almer. Aku Rina Mas. Aku butuh bantuan Mas. Aku dalam keadaan sakit. Udah 3 hari aku tidak masuk kerja. Kiranya Mas Almer bisa datang membantuku. Pagi itu waktu yang dimiliki Almer hanya setengah jam. Selebihnya Almer harus berada di tempat kerja. Iya Rina, ada apa, kata Almer. Setengah jam lagi aku harus ada di tempat kerja. Rina menangis. Dia pun berucap pada Almer. Aku sakit Mas. Kalau Mas tidak datang mungkin aku kan mati. Mendengar itu, Almer putuskan untuk menjenguk Rina. Iya Mbak Rina. Aku pergi ke Mbak Rina sekarang. Tapi aku tidak tahu alamat rumahnya di mana. Diberikanlah alamat Rina lewat SMS. Pagi itu sesuai petunjuk Rina, Almer berangkat dengan menaiki ojek. Dia meminta pada tukang ojek untuk diantarkan ke alamat itu. Berangkatlah Almer menuju tempat tinggal Rina. Sesampainya di sana, Almer bertanya kepada salah seorang penghuni rumah itu, apakah ada Rina? Namun orang ini berkata, ini rumah kos. Coba cek aja sendiri, mungkin ada di dalam kamarnya. Rupanya Rina tinggalnya di kos. Banyak yang tinggal di situ di setiap kamarnya. Almer pun ditunjuk posisi kamar Rina. Sampainya di depan pintu, Almer memberi salam. Assalamualaikum Mbak Rina. Sambil tangannya mengetuk pintu. Rina pun bangun dari tidurnya dan membalas salam Almer dan turut membukakan pintu. Di kamar itu Rina hanya tinggal sendiri. Almer pun dipersilahkan masuk. Tapi Almer enggan untuk masuk. Sebab Rina hanya menggunakan baju daster yang ukurannya hanya sampai di paha. Dengan kulitnya yang mulus putih. Yang kelihatan bentuk tubuhnya. Mungkin bagi Rina ini hal yang biasa. Tapi tidak bagi Almer. Namun karena itu tempat kos. Dan Rina dalam keadaan sakit. Almer pun terpaksa masuk ke dalam. Di dalam kamar itu Rina menangis. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Almer berucap padanya. Kamu sakit apa Rina? Hingga udah 3 hari kamu tidak masuk kerja. Rina terdiam seperti menyimpan sebuah rahasia. Almer pun meminta pada Rina untuk menutupi tubuhnya. Tutupilah tubuhmu yang tak elok dilihat. Baru ceritakanlah apa yang terjadi, kata Almer. Rina pun mengganti pakaiannya di kamar mandi. Dalam hati Rina berkata, laki-laki ini begitu sopan dan tahu cara menghormati wanita. Ngobrollah mereka berdua. Waktu udah pukul 7 pagi. Almer masih di kosnya Rina. Dia kemudian meminta Rina meminjam HP-nya untuk menghubungi Pak Irwan, supervisornya. Diteleponlah Pak Irwan. Sekejap Pak Irwan mengangkat HP dan berkata, halo Mbak Rina. Dipikirnya Pak Irwan yang nelpon adalah Mbak Rina. Almer pun menjawab. Selamat pagi Pak Irwan. Ini aku Almer. Tadi sebelum berangkat kerja Mbak Rina meminta saya untuk membantu Mbak Rina yang dalam keadaan sakit. Moga Pak Irwan bisa mengizinkan saya beberapa waktu. Selesai bantu Mbak Rina, aku berangkat kerja yang mungkin terlambat. Pak Irwan pun mengizinkannya. Rina berkata, Mas Almer maafkan aku yang terpaksa meminta Mas Almer ke sini.
Aku tahu Mas Almer harus kerja. Tapi ini menyangkut nyawaku. Almer pun terkejut dengan ucapan Rina. Almer penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada Rina? Rina kemudian menangis lagi. Sebenarnya Mbak Rina sakit apa? Kata Almer. Mbak Rina kemudian bercerita. Dengan hati yang takut. Dan mungkin malu mengungkapkannya. Dengan berat hati dia berkata. Belakangan ini, aku sering pusing-pusing dan mual. Aku rasa ada yang aneh pada diriku. 3 hari aku cek urin aku. Ternyata aku positif hamil Mas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku berdoa pada Tuhan. Agar diberikan jalan keluar. Sering lahir dalam mimpiku. Sosok Mas Almer yang menolongku. Mendengar Rina hamil. Almer terkejut. Almer bertanya. Siapa ayahnya? Rina menangis lagi dan berkata. Ayahnya sudah menikah dengan wanita lain. Aku malu di tempat kerja nantinya. Kalau mereka tahu aku hamil di luar nikah. Aku juga malu di kampung nanti. Kalau aku pulang dengan kondisi hamil tanpa seorang suami. Tolong saya Mas Almer. Almer bingung tidak tahu harus berbuat apa. Terus apa yang harus aku bantu Mbak Rina? Aku baru pertama kali berhadapan dengan kasus seperti ini. Rina berkata lagi. Pokoknya Mas Almer harus membantu aku. Untuk mencari jalan keluarnya. Kalau tidak ada jalan keluar. Aku lebih baik mati. Mendengar ini. Almer jadinya panik. Dan takut. Berkata lagi Rina. Aku mau anak ini. Ada yang bertanggung jawab sebagai ayahnya. Tolong aku Mas Almer. Rina terus menangis. Sementara di tempat kerja. Fitria yang sudah datang lebih dulu. Membawa kue buatan ibunya. Sengaja ibunya membuat kue itu sehabis subuh. Hanya untuk Almer. Ada apa ya dengan ibundanya Fitria? Kenapa buat kue untuk Almer? Bukan untuk Firman. 1 jam telah berlalu. Almer tak kunjung kelihatan. Fitria mulai mencari keberadaan Almer. Saat hendak berjalan menuju lift. Fitria berjumpa dengan Yanti. Fitria pun bertanya padanya. Mbak Yanti lihat Almer enggak? Yanti kaget. Kenapa Fitria cari sama Almer? Jangan-jangan Fitria punya hubungan rahasia dengan Almer. Waduh gawat nih. Kata Yanti dalam hati. Hari ini aku harus memberanikan diriku untuk jujur pada Almer. Bahwa aku suka padanya. Dan ingin menjalin hubungan dengannya. Fitria menyapa lagi. Halo Mbak Yanti. Kok termenung gitu? Lihat Almer enggak? Aku belum melihatnya hari ini kata Yanti. Fitria pun mencari Almer. Tapi tidak ketemu. Pikiran Fitria mulai aneh. Dia mulai berprasangka pada Almer. Jangan-jangan Almer tidak masuk nih. Jangan Almer masih dengan wanita itu. Fitria terlihat. Di lain tempat. Almer sebagai seorang calon raja. Dia harus menyelamatkan rakyatnya. Kini masalah Rina adalah ujian dari Allah untuknya. Bisakah Almer menyelesaikan masalah Rina? Apakah Almer yang akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Rina? Bagaimana dengan Yanti yang mulai terbuka dengan perasaannya? Sementara Fitria terjebak pada prasangka yang buruk. Bersambung. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel Artikel Viral. Agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.